Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita kembali lagi di kandang aviari untuk memantau perkembangan murai batu yang ada di kandang aviari ini guys. Nah, di sini terlihat ada satu ekor betina ataupun indukan yang sibuk ataupun heboh ya. Mungkin karena kedatangan saya dan juga melihat benda ini yang lagi ngerekam ataupun kamera. Nah, sehingga dia ribut. Nah, jadi sebenarnya ada hal lain yang membuat si indukan ini terus menjerit dan selalu mengawasi ya. Nah, itu dikarenakan anakan ataupun trotolannya baru turun dari glodok ya. Nah, tapi ini ada juga pejantan yang sepertinya tampak biasa aja, malah sibuk untuk ngajak ini lagi ya, produksi lagi. Ini dia udah ngajak nyari-nyari glodok nih yang cocok nih gitu ya. Nah, tapi tidak untuk si induk. Indukan masih menghiraukan kegiatan si pejantan yang lagi ngecek-ngecek glodok gitu ya. Nah, jadi di ujung sana ada terlihat satu ekor murai juga. Ini adalah murai batu betina atau anakan dia sendiri dulunya, yang sekarang memang sudah tumbuh menjadi murai batu betina siap tangkar ataupun betina dewasa ya. Nah, karena ini masih belum pernah berproduksi, sehingga dia santai aja ya kita melihatnya. Nah, ini indukan yang histeris tadi ya. Nah, jadi sebenarnya anakannya ada di dekat saya ya, paling sekitar 2 atau 3 meter dari saya. Ini dia di bawah sini. Kita lihat anakannya. Nah, ini dia guys. Saya pakai lensa telezoom ya. Nah, anakan ini kemarin ada 3 telur, netasnya 3 alhamdulillah. Dan yang 2-nya itu kita loloh tangan ya. Nah, jadi di sini juga saya mau membuat perbandingan juga sebenarnya nantinya ya, loloh induk dengan loloh tangan ya. Nah, jadi yang loloh tangan ini sebenarnya yang saya ambil itu adalah pejantan semua ya. Baru prediksi, belum dipastikan, tapi diprediksikan jantan gitu ya. Nah, jadi di sini saya mau lihatnya itu pertumbuhan si murai batu dengan induk dengan pertumbuhan murai batu dengan lolohan manusia ataupun rawatan manusia. Mana sih yang lebih cepat gitu ya. Nah, untuk saat ini adalah hari pertama si trotolan turun dari glodok ya. Nah, jadi sebenarnya sambil memantau, karena di hari pertamanya dia turun itu pasti burung-burung lain kepo dan juga mungkin merasa terganggu lingkungannya ya dengan kehadiran burung baru ya, padahal dia nggak tahu ini adalah bayi murai batu ya. Nah, jadi dengan dilindungi dengan 2 ekor murai batu ataupun orang tuanya, bapak dan ibunya, jadi insya Allah anakan ini akan aman gitu ya. Nah, dan juga ini sebenarnya posisinya sekarang bulunya juga sudah jelek ya untuk betinanya, tapi tidak mengganggu ataupun menghalangi proses produksi si murai batu ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk anakan yang diloloh tangan sekarang itu kondisinya juga sebenarnya hampir sama dengan yang sekarang. Sudah mulai pecah bulu dan belum semuanya itu habis. Tapi di sini yang kita tinggalkan ini adalah anakan yang paling terakhir ya. Dari 3 netas 3 itu dia netas yang paling terakhir. Kenapa kok saya bisa melihatnya dia menetas paling terakhir? Karena terlihat dari kondisi bulu jarumnya kemarin, dia yang paling masih botak dan belum lengkap ya. Makanya saya berani mengatakan dia itu yang terakhir ya, yang sekarang ini dia aviari. Nah, jadi seperti itu.
eh, sebenarnya banyak hal yang harus kita jaga untuk trotolan yang baru menetas saat ini. Yang pertama lingkungan ya, yang kemudian yang kedua itu adalah burung-burung di sekitar ya, burung-burung lain selain murai batu ataupun murai batu yang ada di sekitar sini ya, bisa dikatakan kakaknya lah gitu ya, yang mungkin lebih dulu menetas dan sudah dewasa ya. Nah jadi itu juga harus kita perhatikan, takutnya akan membahayakan si trotolan ini sendiri ya, anakan ini sendiri. Ini kita kembali lagi ke sini ya. Nah, itu dia masih duduk santai di sana, kita zoom sedikit tuh ya, terlihat di bagian kepalanya itu masih ada yang belum selesai ya, pecah bulunya masih rebung gitu ya, masih rebung, dan kemungkinan 2-3 hari lagi akan tuntas dan mungkin dia sudah mulai lincah ya, tidak seperti sekarang. Nah sekarang ini biasanya kalau hari pertama dia itu mencari tempat yang nyaman dulu ya, pertama kali dia turun. Saya perhatikan udah berapa periode ini dia selalu mencari tempat yang nyaman. Ini seperti yang kita lihat ini, dia berada di bawah pohon, bukan pohon sih ya, seperti tumbuhan-tumbuhan ini. Nah ini daun pandan ya, yang agak rimbun ya, sehingga dia, dan ditambah lagi ditutup dengan daun-daun yang seperti ini nih. Nah jadi saya tadi sempatnya kebingungan juga nyarinya di mana ya, terus saya putar-putar sampai saya mengetahuinya di saat si indukan ini mulai panik ya. Nah indukannya ini mulai gacor gitu ya. Nah baru saya mulai curiga, wah berarti dia di dekat-dekat sini, dia di daerah sini dia. Dan ternyata betul saja dia memang di bawah sini ya. Saya takutnya itu bukan apa ya, saya yang takut itu keinjak gitu ya, karena murai ini kecil dan juga masih lemah. Kadang dia diam seperti batu di bawah ya. Ya. Jadi kita nggak tahu entah itu bekas pisang ya atau bekas sisir pisang itu ya. Jadi karena dia tidak bergerak sehingga kita juga santai aja gitu ya, nggak tahu kalau itu adalah murai batu. Tapi alhamdulillahnya di sini kita sudah menemukan duluan tadi, dan saya juga jalannya hati-hati karena saya tahu dia tadi sudah turun ya. Karena pada saat saya tadi masuk ke sini, tiba-tiba kok murai batu ribut. Ternyata anakan baru pas, benar sekali baru turun dari glodoknya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi oh ya, saya tadi mau menyampaikan bahwasanya kalau anakan baru pertama kali turun itu 1-3 hari itu Anda harus ekstra perhatian. Yang pertama dari lingkungan tadi saya bilang, yang kedua juga dari burung-burung lain. Nah lingkungan itu yang seperti apa ya? Kalau lingkungannya berbahaya seperti yang di tempat saya ini, ada yang namanya kolam-kolaman ya kayak gini. Nah ini kan sangat berbahaya untuk burung. Kalau dia sampai masuk ke dalam kolam ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, indukannya juga kadang diam aja gitu ya. Nah maka dari itu kita harus jaga ya, jaga betul-betul si burung ini ya, si trotolan ini. Itu ada ciblek mandi ya. Nah jadi seperti itulah tadi guys ya, semua itu harus kita perhatikan. Bukan berarti kita hanya ngasih makan saja, tapi harus dikontrol juga ya. Apalagi di kandang aviari yang seperti ini ya, luasnya lumayan, dan diisi dengan burung-burung jenis lain. Ada burung fighter dan ada yang ganas juga gitu ya. Jadi kita harus ekstra perhatian dengan anakan-anakan burung yang ada di dalam aviari ini ya. Bukan anakan murai saja ya, tapi semua jenis burung yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai burung
kita ataupun anakan murai dan anakan yang lain itu mati dibantai dengan burung lain karena kekuasaan tadi ya, merasa dikuasai, padahal ya ini kan belum tahu apa-apa ya, tuh masih bunyi-bunyi nguek-nguek aja gitu ya. Nah tuh lucu sekali. Nah tapi kalau dari suaranya ini kayak jantan ya. Saya kemarin ininya prediksinya betina, tapi belum pasti guys ya, karena umur segini sebenarnya masih belum bisa untuk diprediksi, hanya prediksi-prediksi belum jelas ya, 50-50 ya, bahkan nggak sampai 50 persentasenya. Nah maka dari itu kita paling nunggunya sekitar umur 3 sampai 1 bulan ya, 3 minggu sampai 1 bulan. Nanti 3 apa kata teman-teman, indukannya masih was-was ya dengan saya. Nah ini adiknya, kakaknya ya gitu. Nah ini emaknya ya. Ini bapaknya nggak peduli guys, masih ngecek kandang aja dari tadi ya. Ya jadi seperti itulah guys ya, perawatan murai batu di saat baru pertama kali turun dari glodok ya. Itu biasanya kita harus perhatikan itu 1 sampai 3 hari ya. Karena kalau sudah lebih dari itu biasanya dia udah kayak jet terbangnya. Pus. Ya. Kalau sekarang ini dia nggak bisa, kadang bukan terbang, malahan kayak jalan-jalan gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan, karena kalau dia belum bisa terbang itu burung-burung lain sangat gampang sekali untuk menangkapnya ya. Tapi kalau dia sudah bisa terbang itu otomatis dia ada perlawanan ataupun perlindungan dari serangan burung lain ya. Untuk menjelang itu seenggaknya dia terbang dan baru diselamatkan oleh indukannya. Jadi seperti itu guys. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika suka video ini klik tombol like, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.